Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu segmen podcast Sahabat Mida. Masya Allah. Kita sapa dulu tamu kita. Assalamualaikum Ustadz Tip. Waalaikumsalam Ustadz Rizky. Masya Allah. Allah ibarik fik, Ustadz. Alhamdulillah. Saya izin menyapa Sahabat Mida dulu ya, Ustadz ya. Silakan Ustadz Rizky. Ya. Sahabat Mida, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam segmen kita kali ini, yaitu podcast Sahabat Mida, dan saya terus mengajak Sahabat Mida untuk mensupport terus kanal YouTube ini. Jangan sepi-sepi mengisi kolom komentar ya, atau mungkin mau request siapa tamu kita, monggo nanti kita upayakan seperti itu. Tapi ala kulli hal, terus support kanal YouTube kami agar bisa terus menghadirkan manfaat lebih luas lagi. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, seorang sahabat saya, sahabat karib saya, teman kita belajar malam, teman kita senda gurau, teman saya dulu bermujahadah fi thalabil ilmi, dan sekarang Masya Allah beliau udah lebih sukses dari saya. Ya, Insya Allah, Ustadz Tip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rizky, Masya Allah. Masya Allah. Antum berlebihan, sangat berlebihan. Benar, Anda yang merasa sangat senang hari ini bisa ketemu sama Ustadz, dan Ustadz menyempatkan mampir tadi juga silaturahmi dengan asatid kita di Ma'had, alhamdulillah. Dan kita langsung aja persilakan Ustadz Tip untuk memperkenalkan kepada sahabat Nida. Tafadhol Ustadz. Oke, baik. Baik teman-teman sahabat Nida yang senantiasa dirahmati Allah SWT. Nama saya Tip. Nama panjang Tip Atfal. Saya angkatan ke-10 di Ma'had Anli An-Nuaimi Jakarta. Dan alhamdulillah berkat sebuah keyakinan berkat sebuah keyakinan akan ayat-ayat Allah, saya ingin menggapai semua apa yang saya inginkan. Artinya sudah bisa menapaki pada titik ini. Betul. Dikala dulu hanya bercita-cita, yakin ya Ustaz ya? Ya. Dan alhamdulillah Masya Allah. Tinggal di mana sekarang Ustaz? Oke. Saya sekarang tinggal di Bogor, di Taman Sari. Aktivitas di mana sekarang Ustaz? Aktivitas saya di pesantren, di Islamic School Nurul Fikri. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Mungkin nanti lengkapnya bisa kita dituliskan di deskripsi aja, karena riwayat pendidikan beliau juga Masya Allah luar biasa ya. Dan alhamdulillah sudah menyelesaikan magister Ustaz ya? Alhamdulillah sudah selesai di S2 saya di magister IAIN mana? Laraiba Bogor. Oh, Laraiba Bogor. Master Pendidikan Islam ya? Ya. Subhanallah. Wa Masya Allah. Semoga ilmunya bermanfaat Ustaz Tip. Maka dari itulah kenapa kita hadirkan Ustaz Tip pada kesempatan kali ini. Oke. Masya Allah. Tadi beliau sudah mengkode bahasan kita hari ini. Jadi insya Allah hari ini kita sedikit akan sharing aja. Saya mau diskusi sama Ustadz Tip. Gimana pandangan Ustadz Tip? Kita merasakan ya dulu sebagaimana belajar ya. Susah senangnya belajar, ujiannya, apalagi mungkin mahasiswa hidup serba keterbatasan ya. Saya yakin semua mahasiswa di Indonesia pasti ketika dia dalam proses belajar, hidupnya tidak senyaman yang dia rasakan gitu ya. Mungkin dia makannya irit, mungkin dia makannya nyicil. Tapi yakinlah ketika kita berjalan di tolabul ilmi, fisabilillah, itu insya Allah kategori fisabilillah. Fahuwa fisabilillah yatayadzia. Maka itu kita mau ngobrol sama Ustadz Tip. Sedikit motivasi buat sahabat Mida dalam proses menjalankan ikhtiar ini. Gimana biar tetap semangat dan tetap optimis. Bahwasanya di depan itu ada kesuksesan yang menunggu kita. Masya Allah. Baik. Tafadhol Ustadz Tip. Luar biasa. Ustadz Rizky nih, Masya Allah. Jadi awal sebuah perjalanan saya untuk menggapai beberapa yang saya impikan adalah dengan satu ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat apa saya lupa, entah Al-Baqarah entah Ali Imran, yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, Allah tidak akan pernah merubah nasib kita kecuali kita sendiri yang merubahnya. Masya Allah. Nah, dan dari situ saya yakin, saya optimis dengan dengan ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tersebut. Dengan kesungguhan saya pasti akan menggapai hal itu semua. Memang betul di perjalanan pernah rasanya ingin udahan aja, rasa udah capek
Gitu Kayaknya kan. itu dirasakan oleh banyak orang, Ustaz, ya? Pasti, ya. Apalagi dulu ketika di Nuaimi, ketika kuliah, ketika S1, capek dan kuliah sambil kerja gitu kan. Kuliah sambil kerja jadi di sebuah toko gitu kan. Pagi kuliah, sore bekerja. Itu semata-mata karena ya sebab saya nikmati karena sebuah perjalanan, Ustaz Rizky. Dan saya yakin di suatu masa nanti pasti saya akan apa yang ingin saya inginkan. Saya punya motivasi besar. Saya ingin menjadi orang sukses. Sukses bukan hanya di akhirat, namun juga sukses juga di dunia. Karena kalau saya berprinsip kalau seandainya kita kalau seandainya membantu orang lain dengan tenaga, insya Allah banyak orang yang bisa. Tapi kalau seandainya membantu orang lain dengan harta, itu sedikit. Dan saya berazam kepada Allah, ya Allah berikanlah saya kemampuan hal tersebut, dan tetapkanlah keimanan saya, tetapkanlah niat saya untuk bisa memberikan kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara yang membutuhkan, dan tanpa mengharapkan timbal balik ya pastinya. Tentunya tanpa mengharapkan timbal balik, dan juga memberikan maksimal. dengan yang maksimal, betul. Satu statement yang sangat menarik tadi ya, bagaimana bisa memiliki harta lebih, ya Ustaz ya, tapi tanpa menggoyahkan keimanan. Betul. Karena sering terjadi keimanan itu goyah ketika diuji dengan harta. Betul. Maka tadi perkataan Ustaz Tip itu Masya Allah, perjuangan dulu masa kuliah Ustaz ya, pagi kuliah, malam bekerja, shift jaga toko untuk demi keberlanjutan hidup ya. Betul, Subhanallah, pulang malam, pagi langsung ikut aktivitas lagi dan seterusnya. Tapi tetap yakin bahwasanya kesuksesan ada di sana. Sabar dan terus beristihad gitu, saya berikhtiar gitu ya. Sampai nanti menjadi orang yang punya dan jangan sampai menggoyahkan keimanan. Lanjut. Dan tentu kita tidak perlu khawatir. Yang penting kita optimis, karena sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan disampaikan oleh Rasulullah, beliau menyampaikan ana inda abdi dzanni bi. Itu adalah sebuah prasangka, mood booster yang sangat luar biasa buat diri sendiri. Masya Allah, mood booster ya. Mood booster yang sangat luar biasa, karena Allah sendiri berjanji, berfirman, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka ketika kita berprasangka baik, pasti hasil yang baik itulah yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita selalu berprasangka buruk, kita pesimis, pasti hasil buruk itu juga akan menimpa kita. Masya Allah. Dan tidak perlu khawatir juga teman-teman, dan juga sahabat Mida semuanya. Allah bersumpah 2 kali dalam Al-Quran, walaupun ayat itu sangat ringan, tapi itu sangat mengena ketika kita dalam tahap berjuang. Allah berfirman dalam surat yang sangat sepele bagi kita, yang tentunya kita semua hafal insyaallah. Inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusra. Allah berjanji 2 kali. Sungguh bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Dan Allah ulangi sekali lagi, sungguh bersama dengan kesulitan pasti ada bersama dengan kesulitan ada kemudahan, ya kan? Ketika Allah telah bersumpah, ketika Allah berjanji, yakinlah itu semua benar adanya. Dan sahabat Mida sekalian, jangan khawatir, jangan takut untuk bermimpi, karena sesungguhnya ketika kita mau berusaha pasti akan tercapai. Saya tidak mengira kalau sekiranya saya bakal sampai S2 dan bahkan akan sampai doktor. Sudah proses sekarang? Saya insya Allah. Sudah proses, daftar sudah? Insya Allah. Insya Allah ini sudah daftar atau belum? Baru ingin? Sudah? Berazam. Berazam untuk melanjutkan. Saya belajar dari sebuah kisah. Kisah saya pribadi, nggak apa-apa disampaikan. Nggak apa-apa. Saya dulu pernah disepelekan oleh seseorang. Saya pernah ada yang menyepelekan ketika waktu itu saya setelah selesai SMP, saya nggak punya biaya, orang tua nggak punya biaya, dan tetangga, masih saudara, masih saudara. Dia menyampaikan bahwasanya, coba kamu lihat 5 kilo dari alun-alun ke rumah sini, anak siapa yang kuliah? Anak saya. Kalau kamu bisa kuliah? Nah, dan saya menjawab, saya pasti bisa kuliah. Terus kata ibu itu bilang, kalau saya kamu kuliah, kamu mau biaya pakai apa? Kos mahal, biaya hidup mahal, apalagi biaya kuliah mahal. 3 ini. Dan saya melihatnya,
memang agak berat gitu kan. Tapi saya yakin saya punya Allah. Dan saya bilang akan saya biayain sendiri. Nah, saya termotivasi dengan kata-kata itu. Karena dia menyepelekan saya, karena dia menyepelekan saya jadikan itu sebagai motivasi yang tinggi. Motivasi yang besar untuk saya untuk saya menggapai apa yang saya inginkan. Nah, itu saya sekian. Dan saya kata-kata itu terngiang di telinga saya. Saya masih ingat betul. Kalau istilah kata terngiang itu mungkin di sebagian orang memang ada pembicaraan. Tidak ada pembicaraan. Tapi ini sangat di hati dan di otak motivasi saya. Ya, jadi motivasi. Sangat besar bagi saya. Saya ingin membuktikan bahwasanya saya bisa. Dan alhamdulillah berkat saya jadikan semua itu menjadi sebuah motivasi yang sangat besar hingga akhirnya saya pun bisa menyelesaikan S1, S1 dengan lancar, S2 juga dengan lancar, dan insya Allah S3 pun juga dengan lancar. Saya punya mimpi, saya ingin merubah para pemuda-pemuda Indonesia, para pemuda-pemuda kampung yang takut untuk bermimpi, jangan pernah lakukan itu. Karena sesungguhnya besarkanlah mimpi kalian dan besarkanlah tekad kalian, besarkanlah usaha kalian, insya Allah pasti akan tercapai. Satu hal, jangan pernah langgar perintah Allah. Itu. Kalau satu hadis ya. Ada satu nabi, cuma saya nggak tahu, saya lupa hadis gimana. Bahaya dari sebuah zina. Bahaya zina, Ustaz. Minal kabair kan itu. Fatawan. Jadi zina yang sesungguhnya, zina yang sampai berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan, itu sangat berbahaya. Mengapa bahaya? Karena bukan hanya menghapus keberkahan rezeki, akan tetapi menghapus rezeki itu sendiri. Kita kehilangan rezeki yang Allah jamin, maka orang yang telah melakukan zina tersebut, dosanya teramat besar. Dosanya teramat besar dan juga berefek pada pada rezeki kita. Tidak akan mungkin bisa bahagia, betul. Tidak akan bukan hanya keberkahan yang dihilangkan, tapi rezekinya sendiri dihilangkan. Jangan berharap bisa kaya. Itu yang menjadi motivasi saya, itu menjadi tekad kuat saya, dan semoga yang sedikit ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Dan terima kasih banyak. Dengan sangat menggebu-gebu kita dengarkan orasi dan juga motivasi dari Ustaz Tip, ya. Masya Allah, saat Ana ikut merasakan ini agak merinding gimana gitu ya, dengar apa berkata. Karena kita tahu dulu bagaimana perjuangan ya, Ustaz ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah mudahkan jalan hidup kita. Dan Masya Allah sekarang sudah memiliki keluarga, sudah punya keluarga kecilnya, ya kan, sudah punya amanah dari Allah ya. Jadi penting juga perlu kita pahami tadi dari yang disampaikan Ustaz Tip, bahwasanya ketika kita yakin, jangan sampai kita yakin juga harus dibarengi dengan jangan pernah kita melakukan apa yang Allah larang. Seperti itu ya, Ustaz ya. Ketika kita menginginkan sesuatu tapi tidak dibarengi dengan mentaati apa yang Allah perintahkan, nah ini pastinya akan bertabrakan dan justru malah bisa berefek negatif. Apalagi yang dilakukan tadi yang disampaikan Ustaz Tip, minal kabair ya, dosa-dosa besar, salah satunya adalah zina, ya, Ustaz ya, musyrik ya. Naudzubillah lah, kita semua digolongkan akan hal itu. Dan terakhir mungkin dari Ustaz Tip, closing statement, penyemangat untuk kayaknya ini lebih cocok ke generasi muda yang kini sedang proses belajar. Ya, karena kan mungkin sekarang banyak yang galau, nggak punya ini, dan Masya Allah, subhanallahnya gitu ya, setan hadir dari berbagai macam sisi, Ustaz. Datang pinjol, datang judol, datang apalagi itu yang sekarang tuh ya kayak zina, dan semacamnya tuh, apalagi gadget sekarang kalau tidak bisa mengontrol diri bisa jadi bumerang ya, ujian akan selalu ada gitu, Ustaz ya. Tinggal bagaimana tips kita agar terjauh dari itu. Mungkin boleh closing statement dari Ustaz Tip. Fadhol Ustaz. Baik, terima kasih banyak Rizky. Saya ingin menyampaikan kepada sahabat mitra sekalian, terutama yang masih muda-muda, yang masih berjuang, kan? Jangan pernah takut untuk bermimpi. Teringat saya akan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Imal lidunya kaka'anna kata'ishu abadan, wa mal li akhirati kaka'anna katamutu godan." Berjuanglah untuk duniamu, bekerjalah sungguh-sungguh, belajarlah sungguh-sungguh,
seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Namun kamu juga harus ingat bahwasanya beramallah untuk akhiratmu, karena seakan-akan engkau akan mati esok. Di di kehidupan kita ini yang paling jauh adalah apa? Yang paling jauh adalah cita-cita. Cita-cita. Nah, dan yang paling dekat adalah kematian. Kematian. Kita nggak tahu kapan kita akan mati. Bisa jadi 1 detik atau 1 menit atau 1 jam, esok atau sebulan atau setahun dan seterusnya. Persiapkan saja bagi kita. Yang penting kita terus berusaha. Satu hal yang perlu ditekankan untuk ini semua adalah bahagia di dunia itu harus, bahagia di akhirat juga harus. Ya, biar hidup kita bermanfaat bagi sesama kita dan juga terutama buat orang tua kita. Jazakallah khairan Ustadz Tip atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Semoga apa yang antum sampaikan bermanfaat dan bisa mencerahkan sahabat Midah semuanya. Dan untuk itu karena waktu beliau ini sangat padat, safar dengan keluarga, menyempatkan silaturahmi ke sini dan juga menyempatkan untuk istifadah ilmu kepada sahabat-sahabat Midah, kami cukupkan dulu pertemuan kita kali ini. Kalau ada yang mau bertanya, boleh diramaikan kolom komentar. Ya Ustaz ya, nanti dipantau. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Amin, amin ya Rob. Dan untuk itu saya Rizky Aid Sulhak bersama Ustadz Tibul Atfal mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh sahabat Midah dari Aceh sampai ke Papua yang sudah terus mensupport kanal YouTube kami. Jazakumullah khairan, dan jangan lupa share terus kalau misalkan di video ini ada manfaatnya dengan cara like, comment, subscribe dan share. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.